Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putra. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan cerita saya tentang Gajah Mada dalam sebuah cerita rakyat Lamongan. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada keterangan saya yang lalu, Gajah Mada yang mendampingi Raja Prabu Jayanegara berhasil menumpas habis pemberontakan Rangkuti. Kemudian setelah Raja pulang dari Bedandar dalam keadaan selamat, dan kemudian para pemberontak sudah didata siapa saja yang terlibat. Kemudian mereka diadili seadil-adilnya. Kemudian termasuk Ramapati Dyah Halayuda juga mengalami dan dihukum mati oleh kerajaan Majapahit. Berakhir sudahlah pemberontakan yang hampir-hampir saja menguasai kerajaan Majapahit, karena pemberontakan ini sudah menguasai istana. Oleh sebab itu, dengan pemberontakan Rangkuti yang dianggap paling berbahaya ini, maka keberhasilan menumpas pemberontakan Rangkuti ini, maka nama Gajah Mada semakin harum, semakin dikenal, dan semakin dipercaya, terutama dipercaya oleh keluarga kerajaan. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah 9 tahun berlalu, 9 tahun masyarakat rakyat Majapahit mengalami ketenangan. Mereka berjalan wajar, mereka melakukan aktivitas, tidak ada gangguan yang berarti. Tiba-tiba sekarang raja dalam keadaan sakit, dan sebetulnya sakitnya tidak begitu parah. Hanya ada di bagian pantat ada semacam bisul yang selalu mengganggu aktivitas raja apabila raja sedang duduk. Oleh sebab itu, dipanggillah tabib istana, yaitu Ratanca. Pemirsa dimanapun Anda berada, tabib istana Ratanca sebetulnya pada waktu pemberontakan Rangkuti, di dalam daftar penelitian dari Patih Gajah Mada, Ratanca adalah termasuk orang-orang yang ada di dalam daftar orang-orang, yaitu Dharma Putra yang ikut memberontak. Karena Ratanca saat itu memiliki alibi yang baik, kemudian juga Ratanca juga dibutuhkan oleh kerajaan karena dia adalah tabib yang baik. Maka Ratanca kemudian diampuni oleh Prabu Jayanegara, dan berakhirlah tidak ada permasalahan lagi antara kerajaan dengan Ratanca karena dia sudah diampuni. Ternyata ketika raja dalam keadaan sakit dan kemudian Ratanca yang diperintahkan untuk melakukan pengobatan kepada Raja Jayanegara ini, tiba-tiba pikiran jahatnya
hati dendamnya dan bisikan-bisikan setan untuk melakukan balas dendam dan pembunuhan terhadap raja timbul kembali. Akhirnya ketika raja sudah berada di peraduan, kemudian tabib Pratanca memberikan sebuah obat yang dikatakan bahwa obat ini kalau diminum akan mengurangi rasa sakit ketika nanti proses operasi yang berlangsung. Kemudian raja meminum obat itu. Ternyata yang diberikan kepada raja bukanlah obat, tetapi justru malah racun ular yang ganas. Tentu saja setelah raja minum racun itu, akhirnya bereaksi. Ada suara-suara gaduh di dalam kamar itu. Dan ada kecurigaan Gajah Mada yang ada di luar pintu dan para prajurit yang lain. Akhirnya pintu digedor. Kemudian setelah membuka pintunya, ternyata didapati Prabu Jayanegara. Mulutnya sudah mengeluarkan busa dan wajahnya kebiru-biruan dan matanya melotot-melotot. Kemudian tabib Pratanca mau melarikan diri. Otomatis langsung dipegang oleh Gajah Mada. Kemudian tanpa basa-basi dan tanpa pengampunan lagi, langsung ditusuk dengan pusaka, yaitu keris di dadanya. Maka bersimbah darah dan roboh, terduduk di pojok kamar Raja Jayanegara. Kemudian suara pukulan kentongan bertalu-talu menandakan ada bahaya. Maka dalam waktu yang relatif cepat berdatangan, yaitu Ratu Tribhuwana Naswari, Ratu Narendra Duhita, Ratu Prajna Paramita, dan Biksuni Gayatri datang ke kamar itu, dan mereka melakukan jeritan-jeritan histeris melihat Raja Jayanegara dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kemudian di pojok sana seorang tabib Pratanca mengerang-ngerang kesakitan. Kemudian matanya melihat, yaitu Biksuni Gayatri. Tiba-tiba dia mengatakan, Bagaskarya Wuskawurya. Gajah Mada terkejut dengan kata-kata itu. Karena kata-kata itu sudah 9 tahun yang lalu dicarinya, yaitu nama seorang Telik Sandi, termasuk tokoh di dalam barisan pemberontakan Rangkuti. Ternyata sekarang ketahuan, termasuk Ratanca adalah menggunakan sebuah nama sandi, yaitu Bagaskara Wuskawurya. Artinya adalah matahari sudah bersinar terang. Setelah itu digoyang-goyang pusaka yang ada di dalam dadanya ini, kemudian dia meninggal. Setelah itu cepat prajurit-prajurit yang ada di luar kemudian mengusung mayatnya Ratanca. Kemudian datang Patih Amangkubumi Aryotada. Kemudian datang Cakradhara. Datang lagi Kuda Amerta, diikuti Gitarja dan Diawiyat. Sehingga keluarga kerajaan sudah komplit berada di dalam kamar
Prabu Jayanegara. Pemirsa, perlu diketahui, pada waktu itu Cakradara, Kuda Amerta masih belum menikah. Demikian juga Sri Gitarja, kemudian Dyahwiyat, putri dari Gayatri, masih belum menikah. Dia masih perawan. Pada suatu saat nanti Cakradara menikah dengan Sri Gitarja, dan kemudian Kuda Amerta menikah dengan Dyahwiyat. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam sebuah kepanikan yang ada di dalam kamar itu, Gajah Mada sendiri juga ikut panik. Sehingga saking paniknya, yaitu gelung rambut ini sampai dalam bahasa Jawanya ucul, sehingga rambutnya terburai karena saking paniknya. Tiba-tiba disapa oleh Biksuni Gayatri. "Wahai Gajah Mada." Kemudian Gajah Mada memberikan respon, "Hamba Gusti Putri, kamu jangan ikut-ikut panik. Ayo, berpikirlah dengan tenang. Kerjakan apa yang bisa kamu lakukan. Laksanakan apa yang kamu bisa." Kemudian Gajah Mada menoleh ke arah Prabu Jayanegara sudah dalam keadaan meninggal. Kemudian Biksuni Gayatri kemudian membelikan selendang samir, mengalungkan di lehernya. Demikian juga kemudian Patih Amangkubumi Aryotada kemudian mendekati Gajah Mada. Kemudian sebuah lencana patih dicopotnya, kemudian dipasangkan di dada Gajah Mada, kemudian sambil mengatakan, "Ayo, bekerjalah. Jangan kamu ikut-ikutan panik. Biarkan kami di sini." Akhirnya Gajah Mada memahami apa yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah Patih Aryatada memberikan sebuah hak sepenuhnya sebagai wakil, mewakili Amangkubumi Aryotada untuk memberikan perintah, dan juga mewakili yaitu Biksuni Gayatri, karena selendang samir yang dikalungkan ke Gajah Mada itu merupakan selendang samir milik Biksuni Gayatri. Itu artinya adalah dia mewakili Gayatri untuk memberikan perintah. Oleh sebab itu, dia tersadar dan langsung dia keluar dari kamar itu. Karena malam itu gelap, dia yang dituju adalah sahabatnya, yaitu Gajah Enggon. Setelah ketemu dengan Gajah Enggon, Gajah Enggon adalah merupakan anggota dari kepala Bayangkara yang sudah diserahkan kepada Gajah Enggon. Kemudian pada waktu itu, karena tugas-tugas kepatihan di Daha semakin meningkat, oleh sebab itu Gajah Mada saat itu mempercayakan bahwa pimpinan Bayangkara diserahkan kepada Gajah Enggon. Oleh sebab itu dia menuju ke Gajah Enggon, kemudian memberikan perintah,
"Wahai Gajah Enggon, besok pagi siapkan prajurit-prajurit kumpul di alun-alun. Kemudian persiapkan segala sesuatunya untuk keperluan yang terkait dengan Ngurupoko, yaitu mayat dari Prabu Jayanegara." "Tandio, Kakang," itu adalah jawabnya Gajah Enggon. Tandio itu artinya adalah siap, Kakang. Tandio artinya siap untuk melaksanakan perintah. Kemudian malam itu juga Gajah Enggon langsung mengkoordinasi dengan teman-temannya, dengan prajurit yang lain, membagi tugas. Dan akhirnya, pemirsa dimanapun Anda berada, semalam itu apa saja yang menjadi kebutuhan yang diperlukan untuk Ngurupoko mayat dan untuk mempersiapkan, yaitu pertemuan yang ada di alun-alun. Karena di alun-alun itu akan dipakai untuk melakukan pertemuan seluruh prajurit, para pimpinan Mojopahit kumpul di alun-alun. Sehingga besok paginya alun-alun sudah penuh dengan prajurit. Dan kemudian di tempat-tempat terhormat sudah duduk para undangan, para pembesar-pembesar, para adipati, para Nayaka Prajotomo yang ada di dalam kerajaan Mojopahit. Semua Samgat, Temenggung, Senopati, semuanya kumpul di alun-alun itu. Kemudian, karena Gajah Mada masih menyandang sebuah rencana yang ada di dada, yaitu rencana seorang Patih Amangkubumi, dan masih menyandang sebuah selendang samir dari Biksuni Gayatri, maka semua yang hadir di tempat itu tahu bahwa Gajah Mada sekarang posisinya adalah yang paling tertinggi. Oleh sebab itu, ketika sudah tiba waktunya untuk Gajah Mada tampil di atas podium untuk memberikan sesoro, untuk melakukan pidato, maka dikatakan oleh Gajah Mada, "Wahai rakyat Majapahit, kita semuanya sekarang ini adalah berduka karena kita kehilangan seorang pemimpin yang baik, yaitu Prabu Jayanegara. Sungguh aku merasa tidak ada gunanya, karena pada waktu itu aku dan 15 orang sahabatku menyelamatkan Prabu Jayanegara untuk saya bawa ke sebuah tempat hutan yang sangat jauh dari ibu kota ini, dengan harapan untuk menyelamatkan raja. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Ada tangan-tangan kotor, ada hati-hati busuk membunuh raja kita, yaitu Prabu Jayanegara. Sungguh, andai kata Tabib Pratanca ini
tidak diampuni oleh Prabu Jayanegara 9 tahun yang lalu, maka dia sudah meninggal 9 tahun yang lalu. Karena namanya sudah terdaftar sebagai orang-orang bawahan Rangkuti yang ikut memberontak. Tetapi karena kemurahan dari Prabu Jayanegara, akhirnya Prapanca diampuni. Dan dikiranya semuanya sudah selesai. Ternyata apa balasan Prapanca? Apa balasannya? Dia sudah diampuni, padahal hukuman untuk dia mestinya adalah hukuman mati. Tetapi sekarang balasannya justru malah membunuh Prabu Jayanegara. Oleh sebab itu, masyarakat Majapahit ini merupakan sebuah pelajaran bagi kita semuanya. Sudah akhiri. Cukup sampai di sini. Ayo kita bangun Majapahit ini. Jangan pernah melakukan makar. Karena makar tidak ada gunanya. Hanya membuat rakyat sengsara. Hanya membuat banyak orang-orang menderita. Oleh sebab itu, aku mengajak kepada seluruh masyarakat Majapahit, mari kita bangkit, mari kita bersatu, mari kita mentaati segala aturan dan undang-undang yang berlaku di Kerajaan Majapahit ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata seorang Gajah Mada itu adalah seorang orator yang luar biasa. Suaranya menggelegar, suaranya bisa membangkitkan semangat, dan penampilannya yang begitu meyakinkan. Kata-katanya tegas dan lugas. Tidak ada kata-kata yang terulang dan tidak ada kata-kata yang terbuang. Semuanya yang diucapkan adalah penting. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya semua proses berjalan dengan baik. Raja sudah dalam keadaan dipersiapkan untuk dipersemayamkan, dan akhirnya Kerajaan Majapahit menyatakan berkabung. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Apakah yang terjadi? Siapakah yang akan menggantikan raja di Kerajaan Majapahit? Padahal Prabu Jayanegara tidak memiliki keturunan. Siapakah nanti yang menentukan siapa yang akan menggantikan Prabu Jayanegara? Oleh sebab itu, ikutilah terus cerita saya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sampai di sini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Sampai ketemu pada episode selanjutnya.